pengennya baik-baik aja. Damai. Damai. Iya. Gimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu. Halo sahabat MC, kembali lagi di channel Muslim Choice TV bersama saya Nadifa. Perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Kini keduanya sudah resmi bercerai. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 16 April 2025, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suryana mengatakan bahwa permohonan cerai Baim Wong terhadap Paula Verhoeven dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tentang adanya pihak ketiga. Ya, juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa isinya mengkhianati hubungan suci antara suami istri. Dalam putusan cerai tersebut, Paula Verhoeven disebut sebagai nusyuz atau istri durhaka dan terbukti selingkuh. Paula Verhoeven merasa difitnah atas tuduhan tersebut. Paula Verhoeven melaporkan hakim sidang cerai ke Komisi Yudisial atau dugaan pelanggaran etika. Hal itu disampaikan Paula Verhoeven saat menjadi bintang tamu dalam channel YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Selasa 22 April 2025. Kuasa hukum Baim Wong mengungkapkan bahwa dugaan perselingkuhan tersebut bermula ketika Paula Verhoeven diketahui tengah berduaan dengan seorang pria yang bukan muhrimnya di dalam kamar. Sebelum sidang perceraian mereka terjadi, anak-anak Baim Wong sempat menolak adanya Paula Verhoeven sebagai ibunya. Hal tersebut terjadi usai Paula Verhoeven melaksanakan ibadah umroh pada bulan September 2024. Tapi kondisi anak sama kamu sekarang bagaimana? Aman, mereka happy. Happy. Kemarin kok aku sempat lihat tuh framing-framing dan narasi-narasi. Yang satu mengeluarkan video ini, yang sebelah sini mengeluarkan video, entah siapa yang mengeluarkan ya. Saya capek juga melihat spekulasi itu. Tapi kan framing-framing itu terkesan anak lebih sayang ibu, satu anak lebih sayang bapak gitu. Iya. Jadi 8 bulan aku nggak bisa tidur sama anak. Nah ini aku juga mau ini nih ya, karena beritanya tuh bahwa tidak diizinkan bertemu, nggak salah bukan? Berita tuh katanya lebaran kamu cuma dapat waktu 2 jam aja sama anak. Iya, Itu jadi benar. Jadi gini, anak aku gini, selama aku menikah, aku mendedikasikan hidup aku buat keluarga. Kalau saya bekerja pun, saya mensupport suami saya saat itu. Sangat mensupport. Saya dibutuhkan untuk YouTube, program semua saya ikutin. Tapi fokus saya pada anak dan suami dan anak gitu. Nah begitu saya, anak itu tuh udah hands on banget aku sama mereka. Nah tiba-tiba perceraian ini terjadi. Yang biasanya hampir 24 jam sama aku anak-anak. Begitu aku umroh September itu saya titipkan ke beliau. Anak itu langsung berubah setelah pulang itu. Anak gak mau. Kak, yuk gantiannya tidur sama mama ya di rumah. Padahal kan biasanya begitu tuh, ganti-gantian Ya, co-parenting gitu. Nggak mau, nanti ya mah, nggak mau. Itu berlanjut sampai 8 bulan. Bingung kamu. Iya, aku cuma bilang, kok berubah ya gitu. Ada. Meski sudah mengikhlaskan Baim Wong, Paula Verhoeven sempat ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku mau cerai. Sorry. Aku mau cerai. Jangan emosi, sayang. Enggak, mana ada aku emosi, enggak emosi aku. Sayang, jangan emosi. Ini udah tahu, jangan, sayang. Sayang. Aku bilang aku suka. Iya, aku juga mau bilang. Kamu udah bohong hari ini. Aku kaget
kaget sih. Ya apa yang perlu dipertahankan namanya? Iya, tapi tetap kamu bohong sama aku. Salah itu, nggak boleh. Iya, tapi nggak boleh. Aku nggak perlu tahu kamu ngapain sama dia, nggak ada apa-apa tuh gimana. Kamu udah bohong. Nah, itu nggak boleh. Iya, nah, aku tadi udah ngomong sudah 3 hari. Udah kamu cari, udah di sini. Iya, kamu tadi udah ngomong dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Aku nggak mau gegabah juga. Bismillah itu supaya kamu ngerti. Aku juga dalam kondisi yang emosi, aku tenang, dan semua itu karena Allah. Kamu ditalak. Talak. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepet aja, maksudnya aku minta maaf ya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku salah. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang gak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu. Gitu. Oke. Namun akhirnya, Paula Verhoeven memilih untuk menyerah dan menerima apapun yang terjadi tanpa ada dendam kepada semua pihak termasuk kepada Baim Wong. Air tuba dibahas dengan air tuba. Kita bahas aja air susu. Oh, istilahnya begitu. Sampai kapan? Nah, itu pertanyaannya. Ya kita kan kalau kebaikan nggak ada sampai kapan ya. Semampu kita aja kita lakuin. Sekian berita kali ini, nantikan berita terupdate hanya di Muslim Choice TV. See you next time, bye-bye!